أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي وابن مولاي يا ابن أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين الشهيد بكربلاء. فاز من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سيدي. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan majelis online kita tentang perjuangan Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam di Karbala. Mudah-mudahan kehadiran kita, kebersamaan kita pada malam hari ini adalah sebuah bukti cinta kita dan wilayah kita kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah semua orang yang cinta dan berwilayah kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka insyaallah. Mukminin mukminat yang kami muliakan, mari sama-sama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah ini pertama-tama kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga untuk Ahlul Bait Nabi yang suci, para istrinya, para sahabatnya yang setia. Juga untuk para ulama'il amilin. Khususan kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk kedua orang tua kita. Orang tua kita yang sekarang berada dalam liang lahatnya, kita doakan insyaallah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah anugerahkan kepadanya syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaat Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain. Orang tua kita yang masih ada bersama kita, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keberkahan dalam usia mereka, khususnya di akhir-akhir usia mereka. Semoga Allah menyibukkan mereka dengan amal ibadah dan hal-hal yang bermanfaat bagi hidupnya. Kita juga meminta kepada Allah berkah Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain dan syuhada Karbala,
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari berbagai penyakit yang berbahaya. Allahumma ya Allah, bihaqqil Imam Abi Abdullah al-Husain wa bihaqqi syuhada'i Karbala, lindungi kami ya Allah. Jauhkan kami semua, terutama orang tua kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak cucu kami, semua ya Allah. Sahabat-sahabat yang berpesan doa khususnya kepada kami. Allahumma ya Allah, berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Bukakan mata hati kami ya Allah. Ilahi ya Rabbi, bihaqqil Imam Abi Abdullah al-Husain, sebagaimana Engkau berikan kepada kami mata yang bisa melihat, anugerahkan kepada kami hati yang bisa melihat ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan pandangan dari mata kami yang kecil ini, berikan juga pandangan ya Allah dari mata hati kami yang jauh lebih memerlukan cahaya yang bisa dengannya memandang hal-hal yang baik ya Allah. Allahumma ya Allah, gabungkan kami bersama Muhammad wa ali Muhammad. Anugerahkan kepada kami rizki yang halal dan tayyibah. Mudahkan rizki kami ya Allah. Mudahkan rizki para pecinta Imam Abi Abdullah al-Husain khususnya ya Allah, yang dengan rizki itu kami bisa menunaikan ibadah haji ke rumahmu, ziarah ke makam suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ke makam para ahlul bait Nabi, terutama Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam, dan juga Al-Imam Abi Abdullah al-Husain. Allahumma ya Allah, anugerahkan pada kami rizki yang halal dan tayyibah, yang murah, yang banyak, yang barokah ya Allah, yang dengannya kami bisa berbuat banyak untuk agama ini, untuk umat manusia ini. Ya Allah, bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, turunkan berkah-Mu ke negeri kami ini ya Allah. Kepada para pemimpin kami yang punya niat baik untuk memperbaiki negeri ini, anak-anak bangsa ini, mudahkan semua urusan mereka ya Allah. Jauhkan dari kami segala bala, hal-hal yang buruk untuk negeri ini khususan ya Allah. Jauhkan ya Allah, demi perjuangan Al-Imam Abi Abdullah al-Husain alaihissalam. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang senantiasa mantap hatinya dalam beriman padamu dan melangkah berjuang, melanjutkan perjuangan Al-Imam Abi Abdullah al-Husain alaihissalam. Atas semua niat-niat kita, niat yang disebutkan dan niat yang tidak tersebutkan, yang semuanya mungkin ada dalam hati kita masing-masing, mari kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demi keagungan Imam Abi Abdullah al-Husain. Doa kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ila arwahil a'immatil ma'sumin, khususan wa ila ruh sayyidatina Fatimah Zahra alaiha salam. Atas semua niat-niat kita, wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mukminin mukminat yang kami muliakan, mari sama-sama kita memohon berkah, bertabarruk dengan lantunan syair Imam Abi Abdullah al-Husain saat beliau sedang bersendirian di padang Karbala. Kita harapkan lantunan ini juga menjadi obat bagi kita, karena kita bertabarruk dengan manusia yang disebut sebagai Sayyidus Syuhada. Mudah-mudahan semua kita dapat berkahnya, dan insya Allah lantunan syair ini juga akan
menambah kecintaan kita kepada Imam Husain alaihissalam. Ahabballah man ahabba Husaina. Nabi bersabda, Allah akan cinta pada orang yang cinta kepada Al-Husain alaihissalam. Mari sama-sama kita baca lantunan syair ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mautu awla min rukubil 'ari wal 'aru awla min dukhulin nari wal 'aru awla min dukhulin nari. Ana Husain bin Ali, Ana Husain bin Ali, alaytu alla anthani, ahmi iyalati abi, ahmi أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي. الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار والعار أولى من دخول النار. أنا الحسين بن علي، أنا الحسين بن علي، أليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي. الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار والعار أولى من دخول النار. أنا الحسين بن علي، أنا الحسين بن علي، أليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mukminin, mukminat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan mata hati kita untuk melihat segala sesuatu itu apa adanya. Kita melihat yang benar dan juga kita melihat yang salah. Kita melihat yang benar, benar, dan kita melihat yang salah, salah. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Mata hati kita yang disebut dengan basirah. Mata hati kita yang namanya basirah ini kita minta kepada Allah bisa melihat yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Lalu kita minta kepada Allah juga ketika kita melihat yang benar itu benar, kita minta, ya Allah, berikan kepada saya kemampuan untuk mengikuti kebenaran ini. Dan ketika melihat sesuatu itu salah, kita minta juga kepada Allah kemampuan untuk meninggalkan kesalahan ini. Jadi doa ini sebetulnya sangat penting. Sangat penting. Ini doa semua orang membacanya. Atau bisa jadi hampir semua orang membacanya, dan doa ini cukup populer di tengah masyarakat kita. Di masjid-masjid, kalau saya sholat, misalnya sholat Jumat atau sholat-sholat yang lainnya, suka mendengar sang imam membaca doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Jangan sampai kita ini melihat yang benar, tapi yang benar yang kita lihat itu di mata kita salah. Sebaliknya, melihat yang salah, tahu itu salah, tapi mata kita mengatakan bahwa itu adalah benar. Ini yang paling kita takutkan. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Iblis alaihi la'nah, yang dilaknat oleh Allah dan dikutuk oleh Allah, adalah makhluk pertama yang kena penyakit itu. Penyakit tidak punya basirah, tidak punya mata hati yang melihat dengan benar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dia sujud kepada Adam, dia nggak mau. Karena dia bilang, gak layak aku sujud kepada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Karena aku lebih tinggi, katanya. Ana khairun minhu, aku lebih baik. Engkau ciptakan Adam daripada tanah, engkau ciptakan aku daripada api. Padahal dia tahu bahwa itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada basirah. Mata hatinya buta. Dalam bahasa Al-Quran, apa? A'ma. Buta mata hatinya. Faman kana fi hadhihi dunya a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang yang buta mata hatinya di dunia, nanti di akhirat juga buta. Bahkan dia akan berada dalam kesesatan.
Yang paling kita takutkan adalah buta mata hatinya, basirahnya buta, sehingga dia tidak bisa melihat yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sementara kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mampu melihat dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Mukminin mukminat yang sangat saya muliakan, peristiwa Karbala adalah sebuah peristiwa yang tidak semua orang melihat itu sebagai sesuatu yang dipandangnya lewat basirahnya. Bahkan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa Karbala ini juga bisa jadi sebagian besar mereka mata hatinya tiba-tiba buta, sehingga dia tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Padahal hak itu sudah sangat-sangat jelas dan batil itu sudah sangat-sangat jelas. Dalam peristiwa Karbala ini, hak yang sangat-sangat jelas itu siapa? Adalah figurnya Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Imam Husain adalah figur 100% hak. Tidak ada keraguan. Kenapa? Karena ini manusia, satu dari ahlul bait Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak perlu lagi, manusia seharusnya tidak perlu lagi ragu siapa ini orang. 100% dia adalah hak, 100% dia adalah kebenaran. Sebab Al-Quran menyebutnya dia adalah satu dari 5 ashabul kisah yang Allah sebutkan dalam surah 33 ayat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Tapi walaupun Imam Husain itu adalah satu manusia yang betul-betul hak 100%, ada orang-orang tidak melihatnya itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena masalahnya basirahnya. Dia punya mata hatinya buta. Jangan bicara yang membunuhnya, jangan bicara yang memutilasinya, jangan bicara orang yang memancungnya, jangan berbicara orang yang menyeret-nyeret badannya. Oh, itu sudah lebih lagi sudah. Ini yang paling kita takutkan. Mata hati tiba-tiba buta. Na'udzubillah min dzalik. Hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi pada saya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi insyaallah. Bisa terjadi pada diri Anda. Bisa terjadi pada siapa saja. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu manusia ini harus benar-benar hati-hati dalam menilai dirinya, dalam mengevaluasi dirinya. Harus selalu dia rajin bertanya kepada dirinya, aku ini sudah berada di jalan yang benar atau belum? Manusia harus rajin bertanya pada dirinya ini. Aku ini sudah berada di jalan yang betul-betul sesuai dengan Rasulullah atau mungkin masih belum? Karena Karbala ini menginformasikan kepada kita, semata-mata menjadi orang muslim saja itu tidak ada sebuah jaminan 100% bahwa dia adalah orang baik selamat dunia akhirat.
Karbala itu menginformasikan kepada kita seperti itu. Kalau kita lihat sejarah Karbala ini, orang-orang yang ada di Karbala ini seluruhnya adalah orang-orang Muslim. Artinya mereka bersyahadat, mereka sholat. Kita tidak tahu akhlaknya bagaimana, tapi prinsipnya mereka bersyahadat, prinsipnya mereka sholat, prinsipnya mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabinya. Tapi walaupun mereka sudah bersyahadat, mereka sudah sholat, tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, tidak ada jaminan hatinya, basirohnya itu bisa membedakan antara hak dan batil. Karena itu ngeri sekali. Mukminin mukminat yang sangat saya muliakan, mengerikan kalau kita tidak selalu mempertanyakan hidup kita, diri kita. Lalu kita mengevaluasi, saya ini sudah berada di jalannya Rasulullah atau belum. Itu penting sekali untuk kita evaluasi, itu penting sekali. Selalu kita harus bertanya, saya sudah di jalan Rasulullah atau belum. Nah, mukminin mukminat yang sangat saya muliakan, untuk supaya kita bisa memastikan bahwa kita benar-benar sudah berada di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan beragama kita, salah satu hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan keimanan kita adalah siapa orang yang kita jadikan sebagai imam kita dan panutan kita setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihatnya ini urgen banget, karena ini sangat berpengaruh pada iman kita, pada keagamaan kita, pada keselamatan kita dunia dan akhirat. Siapa orang yang paling berpengaruh pada kehidupan saya? Siapa? Kita tentu bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu semua orang Islam akan berkata seperti itu. Orang yang paling berpengaruh pada kehidupan saya sebagai seorang Muslim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya bisa pastikan jawabannya itu tidak sepenuhnya benar. Yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita itu adalah orang yang kita tokohkan. Orang yang kita tokohkan. Kalau yang Anda dan saya tokohkan itu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Al-Husain alaihissalam, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ahlul Bait Nabi yang kita tokohkan, maka ketokohan mereka ini berpengaruh besar pada kehidupan keimanan saya, yang mengantar saya untuk punya kehidupan seperti hidupnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sebaliknya, kalau yang saya tokohkan itu bukan Ahlul Bait Nabi, na'udzubillah, kalau yang saya tokohkan itu adalah Muawiyah, kalau yang saya tokohkan itu adalah Yazid, kalau yang saya tokohkan itu adalah si fulan dan si fulan, maka pasti hal itu akan berpengaruh besar pada iman saya dan keagamaan saya. Hal ini bukan saya yang berbicara. Saya bisa simpulkan itu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang betapa besar pengaruh manusia yang kita tokohkan dalam keagamaan kita.
Ayat pertama adalah surah Ibrahim ayat 21. Surah Ibrahim ayat 21. Anda nanti bisa rujuk di dalam Al-Quran, Anda bisa cek Al-Quran, surah Ibrahim ayat 21. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barazu lillahi jami'an. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillah min syai'. Ayat ini berkata, wa barazu lillahi jami'an. Semua manusia nanti akan bangkit dari kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru. Maka berkatalah orang-orang yang lemah. Lemah di sini bukan lemah secara ekonomi. Kalimat du'afa dalam Al-Qur'an tidak harus berarti orang-orang yang lemah secara ekonomi saja. Tapi orang-orang yang lemah, orang yang imannya lemah, orang yang pendiriannya lemah, orang yang keberaniannya lemah, orang yang tidak memiliki prinsip dan iman yang kuat. Mereka berkata kepada orang-orang yang mereka agungkan dahulu di dunia. Siapa ini orang-orang yang kita tokohkan? Bisa pemimpin, bisa khalifah. Kalau Anda misalnya sangat mengagungkan khalifah, khalifah itu punya pengaruh pada diri kita. Kalau Anda agungkan misalnya seorang tokoh organisasi itu akan berpengaruh pada kita. Kalau yang kita agungkan adalah seorang tokoh sufi, maka orang itu punya pengaruh besar pada kita. Kalau yang kita misalnya agungkan adalah seorang sahabat, tapi sahabatnya seperti Muawiyah, maka Muawiyah ini akan punya pengaruh besar pada kita. Kita dhaif, kita lemah. Kelak nanti di hari akhirat kita ngomong, faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru. Orang-orang dhaif ini akan berkata kepada orang-orang yang dia tokohkan dan besarkan itu, inna kunna taba'an, dulu kami ikut engkau. Fahal antum mughnuna 'anna min adzabillah, apakah sekarang kalian bisa membebaskan kami daripada azab Allah di akhirat ini? Allahu Akbar. Saya baca ayat ini ngeri saya. Terus terang. Ternyata orang-orang yang kita tokohkan itu punya pengaruh besar kepada kita sampai nanti nasib kita di akhirat. Sampai nanti nasib kita di akhirat. Jangan main-main. Siapa yang Anda anggap sebagai tokoh agama Anda? Penting untuk kita tahu. Adakah jaminan tokoh agama yang Anda anggap sebagai orang yang paling berpengaruh pada Anda ini nantinya bisa menyelamatkan Anda di sisi Allah atau tidak bisa menyelamatkan Anda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, subhanallah. Ini ayat betul-betul menggoncang saya, ini ayat. Saya bacakan lagi ayatnya. Anda catat baik-baik ayat ini dalam surah Ibrahim ayat nomor 21. Apa firman Allah? Wa barazu lillahi jami'an. Semua manusia nanti akan bangkit dari kuburnya. Faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang seperti kita ini yang bukan penguasa, kita juga tidak punya pengaruh kepada siapapun karena kita lemah, lemah iman, lemah ekonomi, lemah status sosial. Kita hanya bertaklid, kita hanya melihat dan meniru orang-orang. Orang-orang du'afa ini, dia berkata kepada orang-orang yang dia agungkan dahulunya di dunia, inna kunna taba'an, sungguh dulunya kami ikut kalian. Fahal antum mughnuna 'anna min adzabillah, bisakah kalian sekarang membebaskan kami dari azab Allah?
Pemirsa yang saya muliakan, mukmin mukminat yang sangat saya muliakan, ini Karbala ini adalah satu cermin yang luar biasa. Semalam saya sudah berbicara bagaimana Muawiyah itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan keberimanan kaum muslimin. Bani Umayyah itu berkuasa hampir 120 tahun. Muawiyah saja 40 tahun. 20 tahun dia dianggap sebagai gubernur karena yang mengangkat Muawiyah ini adalah khalifah yang kedua sebagai gubernur. Sebelumnya kakaknya meninggal, Muawiyah. Kakaknya diangkat oleh khalifah pertama, kemudian Muawiyah diangkat menggantikan, dan dia terus sampai zaman Utsman. Zaman Utsman, Khalifah Utsman memberikan kekuasaan kepada Muawiyah lebih besar daripada dua khalifah sebelumnya, sehingga yang namanya Syam pada waktu itu di bawah kekuasaannya Muawiyah. Syam itu meliputi Palestina, meliputi Yordania, Suria, Lebanon sekarang ini. Pokoknya Syam itu kota yang dianggap betul-betul hijau. Istilah kita sekarang ini basah betul, itu Syam itu. Ketika Imam Ali naik jadi khalifah, pertama yang dilakukan oleh Imam Ali alaihissalam adalah memecat Muawiyah. Tetapi Muawiyah nggak terima, dia berontak. Akhirnya dia ciptakan berbagai macam provokasi, konspirasi, sampai kemudian Imam Ali 5 tahun berkuasa, tidak ada sedikit pun keadaan aman, sampai Imam Ali syahid alaihissalam. Imam Hasan naik selama 6 bulan, dia paksa Imam Hasan untuk tunduk, lalu kemudian terjadilah yang namanya perdamaian, dan dia 20 tahun lagi berkuasa sebagai khalifah. Artinya seluruh kerajaan Islam, wilayah Islam di bawah Muawiyah. Dan ketika itu dia punya pengaruh yang luar biasa untuk umat di zamannya, bahkan menjadi fondasi yang sangat penting dalam kehidupan keberagamaan di luar Syiatu Ali bin Abi Thalib. Semalam saya mengutip pendapat seorang profesor sosiolog muslim yang sangat terkenal, Profesor Dr. Sayyid Hussein Al-Attas, yang aslinya orang Bogor, kemudian menjadi warga negara Malaysia. Itu dia mengatakan, ketika kita melihat kaum muslimin, sebetulnya kita hanya melihat dua. Satu Syiahnya Ali, satu lagi Syiahnya Muawiyah. Nah, Syiah Muawiyah ini yang kemudian menjadi mayoritas. 120 tahun dia berkuasa, dan dia membangun fondasi yang luar biasa, mengisolir Syiatu Ali, bahkan dianggap sebagai sempalan-sempalan saja. Nah, kehidupan kita beragama itu terpengaruh besar oleh sosok yang namanya Muawiyah, oleh sosok yang namanya khalifah Bani Umayyah. Padahal kalau kita mau lihat ini khalifah Bani Umayyah, subhanallah, bisa dikatakan mereka tidak punya iman sama sekali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya bajunya saja muslim, tapi sesungguhnya mereka tidak punya iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bacakan beberapa data yang mungkin akan membantu kita untuk memahami siapa ini Bani Umayyah ini. Misalnya, katakanlah Yazid ya. Yazid itu ketika dia menerima kepala-kepala Imam Hussein alaihissalam masuk ke Syam, itu dia berlantun syair yang antara lain dia bilang, laita asyyahi bi Badr, oh sekiranya leluhur aku
kakek-kakek aku di Badar menyaksikan apa yang terjadi sekarang. Kakek-kakeknya Yazid ini itu mati, tewas di tangan kaum muslimin di saat peperangan Badar. Utbah, Syaibah, kakaknya bernama Hanzalah. Utbah, Syaibah ini adalah kakeknya dari sebelah ibunya. Saudaranya Hanzalah yang paling besar juga tewas di Badar. Dan banyak keluarga daripada Bani Umayyah itu yang tewas di tangan kaum muslimin. Orang yang paling besar jasanya menumpaskan orang-orang musyrikin yang memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Badar itu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hamzah. Dua ini orang. Karena itu kenapa mereka dendam betul kepada dua orang ini dan mereka berhasil membunuh Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Dan bahkan ketika peperangan Uhud Sayyidina Hamzah gugur, ibunya Muawiyah, artinya neneknya Yazid, kemudian membelah dadanya Hamzah, mengambil jantungnya Hamzah dan mengunyah-ngunyah jantungnya Hamzah sebagai ungkapan kekesalan dia dan kemarahan dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fakta yang nggak bisa kita ingkari. Bisa jadi tidak banyak orang berani mengungkapkan atau mau mengungkapkan pahitnya realitas sejarah Islam seperti ini. Tapi saya harus ungkapkan ini bukan karena ingin membongkar semua sejarah, tetapi masalahnya orang-orang ini punya pengaruh besar pada kehidupan keberagamaan kaum muslimin setelahnya, termasuk saya dan Anda. Pengaruh, ini Muawiyah punya pengaruhnya besar. Sampai sekarang pengaruhnya besar. Bani Umayyah itu sebuah imperium yang berkuasa lebih kurang hampir 120 tahun. Itu di Jazirah Arabia itu. Belum lagi yang kalau pindah ke Cordoba, Spanyol dan sebagainya itu. Nah, mereka ini punya pengaruh besar terhadap kaum muslimin. Bahkan begitu besar pengaruhnya ketika misalnya para ulama yang sangat cinta kepada Bani Umayyah, yang disebut dengan ulama-ulama Umayyin ini, seperti Ibnu Taimiyah misalnya. Ibnu Taimiyah ini menjadi rujukan banyak kelompok salafi dan bahkan kaum muslimin, itu melihat Imam Husain alaihissalam dengan nada yang sinis. Apalagi melihat Imam Ali bin Abi Thalib. Melihat Imam Husain yang jelas-jelas gugur di Karbala sebagai seorang syahid, itu sangat sinis. Bahkan sebagian mereka menyalahkan Imam Husain. Ada satu ulama dari kalangan Salafi yang bernama Abu Bakar Al-Arabi, Ibnu Arabi, tapi Ibnu Arabi Abu Bakar Ibnu Arabi, itu sampai dia berkata begini, Imam Husain itu katanya mati di Karbala oleh pedangnya datuknya Muhammad. Maksudnya apa? Dibilang ya, Imam Husain meninggal di Karbala, terbunuh di Karbala, bukan Yazid, karena kesalahan Husain sendiri. Kesalahan Imam Husain sendiri katanya, karena Imam Husain itu melawan khalifah yang sah, dan melawan khalifah yang sah ini ya harus dihukum. Hukumannya yaitu dibunuh seperti itu, dan itu benar. Anda bisa bayangkan bagaimana pengaruhnya Muawiyah dan Bani Umayyah kepada mentalitas sebagian ulama-ulama Islam. Ibnu Taimiyah juga begitu. Tapi Ibnu Taimiyah tidaklah sesadis Abu Bakar Ibnu Arabi ini. Tetapi Ibnu Taimiyah tidak menyalahkan Yazid, walaupun dia juga tidak berani menyalahkan Husain.
Dan sampai sekarang ulama-ulama Wahabi, dan bahkan sekarang ini kita di Indonesia, kita melihat orang-orang yang betul-betul terpengaruh oleh cara berpikir Bani Umayyah, terpengaruh oleh cara beragama Bani Umayyah. Sekarang ini mereka mati-matian ingin supaya majelis Karbala dan Asyura di Indonesia tidak pernah boleh diadakan. Mereka berusaha begitu. Dan bukti setiap tahun majlis-majlis Asyura di mana-mana diganggu. Di Jakarta diganggu, di Bandung diganggu, di Surabaya diganggu, di Garut diganggu, di Semarang diganggu, di Solo diganggu, di Bali bahkan diganggu, di Sulawesi diganggu, di Kalimantan diganggu. Subhanallah. Dan mereka merasa bahwa itulah ajaran agama Islam. Nah, ini pengaruhnya yang disebut dengan apa? Ulama-ulama terpengaruh karena apa? Karena besarnya pengaruh manusia-manusia yang mereka idolakan dan yang mereka anggap sebagai contoh tauladan mereka. Itu ayat pertama yang menunjukkan kepada kita betapa manusia-manusia yang kita tokohkan itu punya pengaruh besar pada kehidupan keberagamaan kita. Dan itu akan terbawa nanti sampai ke akhirat ketika nanti manusia menyesal. Berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya ini ikut fulan. Tolong ya Allah selamatkan saya. Saya tidak salah, si fulan ini yang mempengaruhi saya." Allah tidak terima itu. Kenapa engkau tidak bertanya dulu? Kenapa engkau tidak kritis dulu? Kenapa engkau tidak hati-hati dulu? Kenapa engkau tidak melihat yang hak? Padahal engkau punya mata dan punya hati. Tapi problemnya di situ. Problemnya adalah apa? Mata hatinya buta. Na'udzubillah. Oke, itu ayat pertama. Ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua, kita melihat surah Al-Isra ayat 71. Surah Al-Isra ayat 71. Saya bacakan agak lengkap ayatnya. Surah Al-Isra adalah surah ke-17 ayat 71. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Surah 17 ayat 71 dan 72. Allah berfirman, hari ini, akhirat, hari ini, kami memanggil setiap manusia dengan imam-imamnya. Barang siapa diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitab-kitabnya dan mereka tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Dan barang siapa di dunia ini, di sini, dia buta, maka kelak di akhirat akan lebih buta lagi dan dia akan berada dalam kesesatan. Ayat ini mengatakan nanti di akhirat semua manusia akan dipanggil dengan imam-imamnya. Kata kuncinya adalah apa? Adalah imam. Para ahli tafsir, misalnya dalam kitab tafsir Ibn Katsir atau dalam kitab tafsir Tabari, Qurtubi, Anda bisa merujuk ke tafsir-tafsir itu. Tapi yang saya ingat misalnya, ketika mereka menafsirkan imam di situ, ya ada yang berkata bahwa imam di sini maksudnya adalah nabi katanya. Itu satu. Yang lain berkata enggak, imam di sini maksudnya adalah Al-Quran. Ya, tafsir lain. Yang lain mengatakan, oh imam di situ adalah kitab amalnya. Kitab amalnya. Nanti semua orang di akhirat akan menerima kitab amalnya. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Tapi kalau kita mau jujur, secara bahasa,
kata imam itu artinya adalah orang yang kita contoh dan kita ikuti. Selalunya orang, imam itu orang yang kita jadikan sebagai panutan, yang kita contoh, yang kita ikuti. Itu namanya imam. Bisa saja dalam Al-Quran kata imam itu bisa saja untuk imam yang baik, bisa juga untuk imam yang buruk. Imam jamaknya a'immah. Bisa saja untuk satu tauladan yang buruk, Al-Quran juga menyebut sebagai imam. Misalnya Al-Quran menyebutkan orang-orang kafir itu punya imam yang buruk. A'immatal kufr misalnya. Al-Quran punya istilah a'immatal kufr, maksudnya imam-imam yang kafir. Artinya orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan, tetapi mereka orang kafir. Dan kata imam untuk yang baik juga ada dalam Al-Quran. Jadi imam itu selalunya dipakai dalam Al-Quran merujuk kepada manusia yang kita jadikan sebagai panutan kita. Artinya dia punya pengaruh besar pada kita. Ini imam. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 71, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Nanti di hari kiamat semua manusia akan dipanggil dengan imam-imamnya. Allah. Artinya punya hubungan, punya keterkaitan antara orang yang kita jadikan imam dan manusia yang kita tokohkan di dunia ini nanti akan berlanjut sampai nanti di sana di akhirat. Apakah imam itu adalah imam yang baik atau imam itu adalah imam yang buruk? Orang yang mempengaruhi kita, mempengaruhi agama kita, orang yang mempengaruhi iman kita, orang yang mempengaruhi bagaimana kita beragama di dunia ini, itu nanti akan tetap berlanjut di akhirat. Kalian akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan orang-orang yang kalian jadikan sebagai imam dan contoh tauladan kalian. Kalau Anda misalnya menjadikan Imam Ali sebagai imam Anda, kalau Anda misalnya menjadikan Imam Husain sebagai imam Anda, Allah akan panggil Anda bersama imam tersebut. Allahumma ja'alna ya Rabb. Kalau yang kita jadikan sebagai imam kita adalah manusia-manusia yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah jaminan di akhirat kita akan bersama imam-imam itu. Imam Ali dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Imam Husain, Imam Hasan disebutkan oleh Rasulullah, imamani qama au qa'ada, Al-Hasan wal Husain imamani. Hasan dan Husain adalah dua imam, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah menyebutnya dia adalah imam. Imam Ali begitu juga. Mereka adalah a'immah. A'immah jamak daripada imam. Saya ingin semua kita memahami bahwa betapa besar perannya orang-orang yang kita tokohkan itu terhadap agama kita, yang punya konsekuensi yang luar biasa. Konsekuensi kita di dunia, kita akan beragama sesuai dengan manusia yang kita tokohkan itu, dan konsekuensi di akhirat kita akan digabungkan bersama mereka. Siapkah kita untuk bergabung dengan orang-orang yang menjadi musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia berjubah agama Islam? Siapkah kita bergabung dengan imam-imam, pemimpin-pemimpin yang sepanjang hidupnya mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapkah kita? Sekali lagi pemirsa,
ini memerlukan basirah untuk bisa melihatnya, memerlukan mata hati yang bening untuk bisa melihatnya. Tidak semua orang bisa melihat itu. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan mata hati kita tidak buta sehingga kita bisa membedakan. Al-Quran menginformasikan kepada kita jelas sekali. Tinggal keputusan di tangan kita, ya. Saya ingin kita baca satu lagi ayat. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. Mereka berkata di hari kiamat, duhai Tuhan kami patuh kepada pimpinan-pimpinan kami, orang-orang yang kami besarkan, yang agungkan, lalu mereka membawa kami pada kesesatan. Ayat ini juga salah satu ayat yang menggambarkan kepada kita betapa besar sekali pengaruhnya orang-orang yang kita jadikan sebagai pemimpin dan imam kita. Sampai di akhirat orang-orang itu ngadu kepada Allah, Rabbana inna ata'na sadatana. Dulu di dunia kami patuh kepada orang-orang yang kami anggap sebagai pimpinan ini. Wa kubara'ana, tokoh-tokoh kami patuh kepada dia. Fa'adalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami. Artinya mereka minta kepada Allah supaya diselamatkan. Bukan salah saya ya Allah, katanya. Ini salah mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi membuka kesempatan untuk orang bertaubat di hari akhirat. Kalau mau bertaubat, di sini bertaubat. Kalau mau kembali, di sini kita kembali. Kalau mau kita membuat sebuah pilihan, di sini kita membuat sebuah pilihan. Tapi saya tidak pernah menjamin bahwa semua orang akan membuat keputusan yang benar apabila mata hatinya buta. Na'udzubillah min dzalik. Bukakan mata hati kita untuk melihat imam-imam yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka mata hati kita untuk melihat manusia-manusia yang nanti justru akan membantu kita, menjamin kita, memberikan syafaat kepada kita di akhirat. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala lewat nabinya mengatakan kepada kita, ada manusia-manusia yang bisa memberikan kepada kamu syafaat dan pertolongan, menyelamatkan kamu di akhirat. Adakah orang selain daripada Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada? Allahu akbar. Bersyukurlah kita ketika kita kenal kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita ketika kita kenal Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin. Kenal siapa itu Imam Ali, kenal siapa itu Sayyidah Fatimah Zahra. Ya Allah. Pemirsa yang kami muliakan, di dalam peristiwa Karbala ini banyak sekali kata-kata tentang syafaat. Kata-kata tentang syafaat banyak sekali. Imam Husain alaihissalam, Sayyidah Zainab alaihissalam, misalnya, itu beberapa kali berkata bahwa mereka yang membunuh Imam Husain, menyerang Imam Husain, tidak akan pernah mendapatkan syafaat datuk kami nanti di akhirat. Jangan pernah berharap syafaat datuk kami nanti di akhirat. Itu kata-katanya Sayyidah Zainab kepada musuh-musuhnya Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain. Artinya memang syafaat ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan yang bisa mendapatkan syafaat itu, dan yang bisa memberikan syafaat itu tidak semua orang. Yang bisa memberikan syafaat itu hanya orang-orang tertentu saja.
orang-orang yang Allah izinkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Orang-orang yang dapat izin daripada Allah saja yang bisa membantu di akhirat. Siapa yang bisa mendapatkan izin daripada Allah? Tidak semua orang. Apakah apakah kita merasa bahwa imam-imam kufur, khalifah-khalifah seperti Muawiyah, Yazid dan seterusnya itu, mereka punya kemampuan untuk membantu kita di akhirat? Saya nggak yakin sama sekali. Bahkan mereka berlumuran dengan dosa, tangan mereka berlumuran dengan darahnya, diri mereka berlumuran dengan dosanya. Menyelamatkan diri mereka saja tidak mampu, apalagi menyelamatkan orang lain. Kalau kita lihat hadis-hadis yang seringkali dijadikan sebagai doktrin, hadis-hadis yang dijadikan sebagai doktrin untuk naudzubillah min dzalik, menyamarkan Ahlul Bait. Hadis-hadis misalnya yang berbunyi misalnya gini, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang gemintang. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun yang kalian tiru mereka, ikuti mereka, maka kalian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak sekali ulama mengatakan ini hadis dhaif, bahkan sebagian mengatakan ini hadis maudhu'. Maudhu' itu maksudnya apa? Maksudnya palsu. Karena secara matannya saja, secara kontensnya saja, isinya saja itu bertentangan, kontradiktif. Semua sahabatku, kata Nabi, bagaikan bintang gemintang. Siapapun yang kalian ikuti, kalian dapat hidayah. Sekarang di antara sahabat Nabi adalah siapa? Muawiyah. Ada nggak orang berani berkata bahwa ikut Muawiyah itu berarti membawa dia kepada keselamatan? Jawabannya ada. Ada orang yang berkata seperti itu. Dari mana? Ya, dari hadis ini. Walaupun Muawiyah sudah membunuh para sahabat yang hadir di Badar, walaupun Muawiyah sudah membunuh Ammar bin Yasir, walaupun Muawiyah sudah membunuh Hijr bin Adi, walaupun Muawiyah sudah memerangi Imam Ali, walaupun Muawiyah sudah memprovokasi misalnya Siti Aisyah sampai dia berperang dengan Imam Ali di Jamal, walaupun Muawiyah sudah membunuh anaknya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar, walaupun Muawiyah misalnya sudah memaksa kaum muslimin untuk berbaiat kepada Yazid, melakukan segala macam kemungkaran, masihkah kemudian kita tetap berkata bahwa mengikuti Muawiyah juga pasti akan membawa kita kepada hidayah Allah dan selamat? Hanya mata hati yang bisa berbicara. Ala kulli hal, pemirsa yang kami muliakan, hal ini memang penting sekali untuk selalu kita ingatkan untuk diri kita, supaya insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemampuan melihat dengan mata hati kita mana hak dan mana batil. Memang benar, Imam Hussein peristiwanya di Karbala membuka mata kita semua. Syuhada Karbala hidup, menghidupkan hati kita, menghidupkan pengetahuan kita, menghidupkan kesadaran kita. Syuhada Karbala menggoncangkan jiwa kita, yang tadinya lena tertidur, yang tadinya kita lalai,
yang tadinya kita tidak punya ghirah kepada agama, akhirnya kita bangkit, punya ghirah kepada agama, punya gairah untuk membela agama, untuk belajar agama kita, mencari kebenaran, mencari hak, mencari betul-betul siapa yang bisa membawa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita kepada kebenaran. Jangan pernah dalam diri kita ada sebuah fanatisme. Oh, saya memilih si fulan, saya memilih si fulan. Tidak ada fanatisme. Yang ada adalah ketundukan kita kepada orang yang ditunjuk oleh Allah dan ditunjuk oleh Rasulullah, karena mereka punya pengaruh besar kepada kita. Apabila yang kita jadikan sebagai panutan kita setelah Rasulullah adalah Ahlul Bait Rasulullah, maka itu akan mempengaruhi iman kita, mempengaruhi keberagamaan kita. Kalau yang kita jadikan panutan kita adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, maka itu pasti akan berpengaruh pada kehidupan kita. Apalagi kalau kita bisa melihatnya secara komparatif. Kita bandingkan antara akhlaknya orang-orang Ahlul Bait dengan non-Ahlul Bait. Kita bandingkan saja. Dari situ kita bisa tahu betapa agungnya Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang kami muliakan, kita sebagai manusia, Allah berikan kepada kita basirah, mata hati, yang dengan itu kita bisa membedakan mana hak dan mana batil. Kita tahu yang namanya amanat, itu adalah hak, adalah baik. Yang namanya khianat adalah buruk. Kita tahu bahwa yang namanya kasih dan sayang, caring kepada fakir miskin adalah baik. Tetapi yang namanya zalim, mengambil hak orang lain, adalah buruk. Mata hati kita bisa tahu itu. Orang Barat menyebutnya, dalam diri kita ada value, katanya. Ada nilai yang dengan itu kita bisa membedakan. Kita tahu value-value yang baik, dan kita juga tahu mana yang buruk. Nah, Karbala menggambarkan itu. Ada orang yang tidak ada value sama sekali. Dirinya tidak pernah menghargai yang namanya akhlak-akhlak yang baik. Bahkan yang dia pertontonkan semuanya adalah sifat-sifat kebinatangan. Sementara di sisi lain Ahlul Bait mempertontonkan semua sifat-sifat yang indah yang mereka wariskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh dengan sedikit kisah Karbala. Ya Allah, Imam Husain alaihi salam, kita lihat bagaimana yang namanya value, ya, yang namanya akhlak, yang namanya adab, yang namanya sifat yang baik. Coba kita lihat misalnya Imam Husain alaihi salam ketika sampai ke Karbala, dia sampai kira-kira tanggal 6 Muharram. Dia memasang tendanya. Sesampainya dia di Karbala, sebetulnya sungai Furat itu berada dalam penguasaan Imam Husain alaihissalam. Lalu datanglah ini pasukan. Ketika pasukan ini datang, mereka kehausan, sangat kehausan. Pasukan-pasukannya lawan ini. Hari pertama mereka datang, mereka tidak bisa menguasai sungai Furat. Mereka sangat kehausan. Imam Husain bilang apa? Silahkan, kalian minum. Ambil air, mandi, minum, semua. Karena air ini punya semua orang. Ini adalah punya Allah untuk semua makhluknya. Itu adalah sebuah sifat luhur yang luar biasa. Dia tahu ini musuh-musuhnya, tapi mereka butuh air, dikasih air. Ya Allah, minum. Kudanya mau minum, minum. Orangnya mau mandi, mau minum, silahkan. Kenapa? Karena memang ajaran Allah begitu, ajaran Rasulullah begitu. Air itu punya semua orang. Babi pun boleh minum, anjing pun boleh minum. Tapi kita lihat, setelah kemudian mereka yang menguasai sungai Furat,
Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak ingin memberikan satu tetes air sungai Furat itu kepada Imam Husain alaihissalam. Tidak tergerak hatinya, buta mata hatinya. Tidak tergerak mata hatinya untuk memberikan air kepada keluarga Nabi, kepada Imam Husain, bahkan kepada bayi yang usianya 6-7 bulan yang kehausan ini. Kenapa? Karena memang mata hatinya udah mati. Ya Allah. Sampai Imam Husain alaihissalam berkata, dia berkata, bukankah air sungai Furat ini semua binatang yang ada di sini, baik itu babi atau itu anjing atau itu binatang-binatang yang lain, mereka bisa meminum sepuas-puasnya. Tapi kemudian kalian haramkan, kalian larang dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dosa Nabi kepada kalian? Apa dosa Ahlul Bait kepada kalian? Apa kesalahan yang mereka lakukan sampai akhir pun kalian haramkan dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Riwayat bilang ya lebih kurang 3 hari dalam cuaca yang sangat panas. Pemirsa yang kami muliakan, mukminin mukminat yang sangat saya muliakan, kita dalam satu hari kalau tidak minum air saja 6 jam, 7 jam kita nggak minum air, terasa haus luar biasa. Di bulan puasa mungkin perkecualian, ada rahasianya. Tapi hari-hari biasa 6 jam, 7 jam nggak minum, hausnya luar biasa, badan menjadi lemah. Karena memang air itu komposisinya dalam badan kita lebih daripada 70%. Apalagi anak-anak. Ini mereka tidak kasih. Subhanallah. Riwayat berkata, Abdullah Ar-Radhi, Ali Asghar, yang masih menyusu itu, kan dia disusu oleh ibunya. Setiap hari menyusu, lama-lama ketika ibunya tidak minum air, makan apa adanya, tidur juga kurang, lama-kelamaan apa yang terjadi? Air susunya kering. Ali menangis. Ali ingin meminum sedikit air dari susu ibunya, tapi ibunya sudah tidak punya apa-apa. Ali menangis, berhari-hari menangis, terutama pada hari Asyura. Sampai Imam Husain alaihissalam angkat anak kecil ini tinggi-tinggi. Dibilang, duhai para durjana, musuh-musuh Rasulullah, kalau kalian menganggap aku sebagai musuh kalian dan kalian tidak mau kasih air, aku terima itu. Tapi dosa anak kecil ini apa? Apa dosa anak kecil ini? Kasih dia sedikit air. Apa yang terjadi? Apakah ada orang datang memberikan air kepada Imam Husain? Apakah ada orang datang membawakan air untuk Imam Husain, untuk anak yang kecil ini? Oh, tidak. Justru Umar bin Sa'ad atau Syemir memerintahkan kepada Harmalah untuk memanah anak ini, karena mereka terganggu dengan suara tangisnya. Mereka takut nanti pasukan-pasukan yang ada akan kemudian memprotes dan mengkritik mereka. Habisin aja, habis. Dilesatkan anak panah 3 mata, dilesatkan masuk ke leher kanan, keluar ke leher kirinya. Sampai Imam Husain ketika mau mencabut, Imam Husain gak berani mencabut. Kalau dia cabut, semuanya keluar. Jeritan si anak yang minta air mereka akhiri dengan sebuah panah yang mereka lesatkan. Masya Allah. Syahid. Mukminin, mukminat, tahukah kita di malam hari ketika Imam Husain sudah syahid, semuanya sudah gugur, kemudian mereka semuanya dikasih minum sedikit. Wanita-wanita yang ada di Karbala dikasih minum sedikit.
Saya nggak kebayang bagaimana Sayyidah Zainab, bagaimana Sukaina, bagaimana Ruqayyah, bagaimana Fatimah, putri-putri Nabi yang wajahnya seperti bidadari. Begitu hausnya mereka minum. Dan ibunya anak ini yang bernama Rabab, dia juga minum. Dan subhanallah, ibu-ibu yang punya anak kecil tahu, ibu-ibu pasti tahu, ketika ibunya Ali Ar-Radhi ini minum air, sedikit makan, tiba-tiba dia merasa badannya sudah mulai hilang lemahnya, mulai dia terasa air ASI-nya kemudian terisi. ASI-nya kemudian berisi. Dan dia mulai cari anak bayinya, mana Ali Ar-Radhi, mana Abdullah. Subhanallah, dia ingin mencari anaknya karena dia merasa sekarang ASI-nya sudah mulai penuh kembali. Dia cari-cari kuburan Ali Ar-Radhi, sampai riwayat berkata, katanya Sayyidah Zainab tiba-tiba menemukan Rabab ini, dia duduk di atas jasadnya Ali Ar-Radhi. Dia coba pegang kalau masih ada nyawanya, karena ibunya merasa kini ASI-nya sudah ada. Begitulah tragedi Karbala yang sangat menyayat hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutakan mata hati kita untuk melihat kebenaran-kebenaran seperti ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk menentukan siapa imam kita, karena imam inilah yang akan menjadi manusia-manusia, mempengaruhi agama kita, dan juga akan menjadi orang yang menolong atau tidak menolong kita nanti di hari akhirat. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, demi keagungan Muhammad wa ali Muhammad, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami sebanyak apapun dosa yang pernah kami lakukan. Dosa-dosa kami yang besar, dosa-dosa kami yang kecil, dosa-dosa kami yang tidak mengingat manusia-manusia suci, atau tidak mengenal Ahlul Bait Nabi, atau kurang berkhidmat pada keluarga Nabi. Ya Allah, maafkan ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk membela mereka. Berikan kami kekuatan untuk menyampaikan ajaran Nabi Muhammad ini kepada seluruh kaum muslimin. Kami sayang semua orang-orang Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin sampaikan ya Allah pesan-pesan yang suci ini, biar semuanya tahu, biar semuanya selamat dunia dan akhirat. Tidak ada sedikit pun dalam hati kami untuk menganggap orang lain sesat, untuk menganggap orang lain masuk neraka. Tidak ya Allah. Tapi kami kasihan kepada orang-orang yang hatinya, yang mata hatinya buta, yang mata hatinya tidak kenal pada Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, selamatkan kami dan selamatkan mereka. Berikan yang terbaik kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, selamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadikan kami orang-orang yang terus berjuang menyampaikan pesan-pesan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya ini. Berikan kepada kami keberkahan dalam hidup ini ya Allah. Panjangkan usia kami dalam keadaan sehat walafiat. Jadikan kami orang-orang yang cinta padamu ya Allah, cinta pada Muhammad, cinta pada keluarga Muhammad, cinta kepada semua umat Muhammad ini. Allahumma ya Allah, segerakan munculnya Imam Al-Mahdi Al-Muntazar ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Peliharakan kami ya Allah, ikhlaskan kami ya Allah. Jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari sum'ah, jauhkan kami ya Allah dari hal-hal yang buruk ya Allah. Bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا المظلوم
أنا الأتشان مظلوم، أنا المظلوم، أنا الأتشان، أنا المظلوم، أنا الغريب، أنا المظلوم، أنا الشهيد، أنا المظلوم، أنا المظلوم، أنا المظلوم، أنا الأريان، أنا المظلوم، أنا الأتشان، أنا المظلوم، أنا الغريب، أنا المظلوم، أنا الشهيد، أنا المظلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد، السلام عليك يا وارث محمد سيد رسل الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين وخير الوصي، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي الطاهر الراضي المرضي، السلام عليك أيها الصديق الأكبر، السلام عليك أيها الوصي البر التقي، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بك، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، روحي حسين، روحي حسين، روحي فداك يا حسين، وعلى الملائكة الحافين بك، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت الملحدين وعبدت الله حتى أتاك اليقين، السلام عليك
ورحمة الله وبركاته على روح شهدائنا الأبرار، بالأخص على روح الإمام المظلوم الحسين الشهيد، رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.